Penggusuran kawasan Kalijodo, Jakarta juga menyedot perhatian setelah terjadi peristiwa kecelakaan maut. 4 orang tewas setelah pesta bir di kawasan Kalijodo pada Senin dini hari lalu. Senin dini hari lalu, sebuah kecelakaan maut terjadi di Jalan Daan Mogot, kilometer 15, Kalideres, Jakarta Barat. Sebuah mobil SUV menabrak motor yang mengakibatkan 4 orang tewas. 2 dari pengendara motor dan 2 penumpang mobil SUV. Diketahui 9 orang yang ada di mobil tersebut baru saja keluar dari kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara. Di lokasi tersebut, mereka meminum bir. Sontak, nama Kalijodo pun kembali menjadi buah bibir. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan akan membersihkan lokasi prostitusi dan hiburan malam bagi kalangan menengah ke bawah tersebut. Saya berpikir kalau dibiarin terus, nanti korban lagi nih. Ya udah, kita utamakan bersihin dulu lah Kalijodo. Pemprov ada kendala nggak sih Pak? Kan katanya preman di sana serem-serem Pak. Ya mana ada sih negara kalah sama preman. Tapi berkali-kali penertiban Kapolsek sering ditodong pistol gitu Pak. Terus ya jangan 1-2 orang, datangnya pasukan dong. Kalau dia ada 1000, kita kirim 1000 brimob, senjata lengkap kok. Tapi udah ada koordinasi belum sih Pak sama polisi yang... Nanti kan udah SP1, SP2, SP3, baru kita minta bantuan polisi. Kawasan ini sebenarnya pernah ditertibkan, namun praktik prostitusi di Kalijodo tetap tidak bisa dihilangkan. Saat ini tidak kurang 50 kafe bertebaran di kawasan Jalan Kepanduan 2 tersebut. Tidak kurang dari 500 PSK bekerja di kawasan yang terletak di penjaringan Jakarta Utara dan Tambora, Jakarta Barat tersebut. Masyarakat menunggu langkah nyata pemerintah DKI Jakarta untuk membersihkan kawasan prostitusi tersebut. Tim Liputan Metro TV. Basuki Cahayapurnama memastikan tidak akan memberikan uang kerahiman ataupun ganti rugi bagi warga Kalijodo, Jakarta yang terkena dampak penggusuran. Pemberian ganti rugi menurut Ahok hanya akan membuat warga manja. Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjelaskan Pemprov menyediakan rumah susun untuk tempat tinggal bagi warga yang tergusur. Pemberian ini pun dikhususkan bagi warga yang tergusur dan memiliki KTP DKI Jakarta. Sosialisasi tentang penertiban kawasan Kalijodo akan dimulai pada Senin lusa. Kawasan yang dikenal sebagai tempat prostitusi ini menjadi sasaran penertiban Pemprov Jakarta lantaran merupakan kawasan hijau. Senin lusa, Pemprov akan menggelar rapat dengan Polda Metro Jaya untuk menentukan langkah persuasif agar penertiban bisa berlangsung lancar dan tidak menimbulkan bentrokan dengan warga. Ahok menekankan proses penertiban kawasan Kalijodo harus berlangsung pada tahun ini. Penertiban ini sudah diwacanakan sejak tahun 2014, namun terkendala berbagai hal, diantaranya soal sosialisasi penertiban. Ahok mengandaikan jika kawasan Kalijodo bukan kawasan hijau, maka dia malah akan meresmikan kawasan Kalijodo sebagai kawasan lokalisasi seperti saat ini. Jodoh Senin Pak Kapolda akan pimpin rapat koordinasi ya. Kalau investasi. Di mana Pak rapat? Berarti di Polda Senin. Hari Senin. Ya. Pak, kamu tanya partainya aja ya. Sosial penggusuran dan penertiban kawasan Kalijodo, Jakarta menjadi penting agar pada saatnya nanti tidak ada bentrokan dengan korban penggusuran. Langkah persuasif pun ditempuh, misalnya dengan menerbitkan surat pemberitahuan penutupan dan pengosongan kawasan lokalisasi Kalijodo. Pemerintah DKI Jakarta merencanakan langkah serius untuk membersihkan kawasan Kalijodo dari praktek prostitusi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan akan menggelar rapat koordinasi dengan Polda Metro Jaya Senin 15 Februari mendatang. Sementara itu, pemerintah Kota Jakarta Utara juga melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak dalam melakukan sosialisasi proses eksekusi pembongkaran lokalisasi prostitusi Kalijodo. Selanjutnya akan diterbitkan surat pemberitahuan mengenai penutupan dan pengosongan lokalisasi Kalijodo. Ya, langkah-langkah yang akan kita lakukan selain rapat koordinasi dan surat tugas yang kita keluarkan, ya nanti kita akan lakukan tahapan-tahapan, artinya bagian nanti akan dikeluarkan himbauan dari Pak Lurah
yaitu nanti himbauan pertama, himbauan kedua, dan himbauan ketiga. Terus nanti dilanjutkan dengan seruan camat, ya, seruan camat baik 1, 2, 3. Setelah itu akan dilakukan surat perintah bongkar. Nah, itu surat perintah bongkar itu nanti setelah kita dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Dan itu nanti setelah tahapan-tahapan itu baru akan dilakukan pembongkaran, artinya. Tercatat 5 RT di kawasan Kalijodo masuk dalam wilayah penjagalan penjaringan Jakarta Utara. Tim Liputan Metro TV. Parkiran di sebuah hotel di kawasan Gading Serpong, Tangerang. Jadi kemudian dilakukan, setelah penangkapan itu dilakukan lagi penangkapan terhadap ATS. ATS ini adalah Kasubdit, Kasasi dan PK Perdata Khusus pada Mahkamah Agung. ATS ditangkap di rumahnya di kawasan Gading Serpong, Tangerang. Dalam penangkapan ini ditemukan uang sejumlah 400 juta rupiah. Pada saat yang hampir bersamaan, dilakukan juga penangkapan terhadap IS. IS adalah seorang pengusaha dan ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Karet, Jakarta Selatan. Selain 3 orang tersebut, turut diamankan sopir dari IS dan 2 orang petugas keamanan di perumahan yang tempat domisili ATS. Transaksi ini diduga berkaitan dengan permintaan penundaan salinan putusan kasasi sebuah perkara dengan terdakwa IS. Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, pada sore hari ini diputuskan untuk meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan dengan menetapkan 3 orang tersangka, yaitu ATS, ALE, dan IS. Terhadap IS dan ALE disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 3199 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Kemudian terhadap ATS disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian teman-teman. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Pak, apakah ada kaitannya dengan pejabat MA lain nantinya? Iya, penangkapan ini berkaitan dengan seperti yang tadi telah disampaikan adalah transaksi yang berkaitan dengan permintaan penundaan salinan putusan kasasi. Jadi putusannya telah ada. Transaksi ini diduga berkaitan hanya untuk melakukan penundaan terhadap salinan putusan kasasi. Jadi uang senilai 400 juta tersebut diduga berkaitan dengan itu. Untuk kelanjutannya seperti apa, karena ini baru masuk tahap penyidikan, nanti akan dilakukan pendalaman dan pengembangan. Tujuan penundaan salinan putusan ya, silakan jika ada yang lain. Ya. Ini OTT kemarin ini forum KPK ini sudah pemeriksaan yang pertama, kedua atau berapa? Iya. Kalau mengenai ini pemberian keberapa yang ditemukan baru 400 juta rupiah itu saja. Tetapi kemudian ketika ditangkap di rumahnya ATS itu ditemukan uang 400 juta ini bersama uang yang lainnya di dalam sebuah koper. Jadi 400 juta sebelumnya yang diserahkan itu ada di paper bag, tapi ketika ditemukan sudah ada tambahan uang lainnya dalam satu koper. Berapa nilainya? Mengenai itu nanti masih dalam penghitungan. Sementara yang akan disampaikan adalah berkaitan dengan kejadian OTT semalam saja. Ya, silakan. Ini untuk perkara apa ya Mas yang salinannya minta ditunda itu ya Mas? Iya, sampai dengan saat ini informasi yang bisa kami sampaikan adalah
berkaitan dengan penundaan permintaan salinan putusan berkaitan dengan sebentar, ini lagi dijawab, berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh IS, dan perkara ini telah ada putusan kasasi. Jadi dugaan saat ini uang senilai 400 juta rupiah tersebut diberikan karena ATS diminta untuk melakukan penundaan pemberian salinan putusannya aja. Ya, ada pertanyaan lain? Gimana? Ya, proses penanganannya saat ini ada di MA dan telah ada putusan. Sebelumnya di pengadilan mana? Nanti saya cari lagi informasinya. Ya, nanti informasi itu akan disampaikan lagi. Silakan yang lain. Perkaranya dengan terdakwa IS. Mas, ini kan yang ditangkap kasus duit perdata ya Mas, tapi kok masalahnya perkaranya di perkara. Kenapa? Ya. Tapi kan perkaranya kok korupsi Mas, perdata atau biasa? Iya, sebagaimana tadi telah disampaikan, yang bersangkutan menjabat sebagai Kasubdit Kasasi dan PK di Mahkamah Agung. Teman-teman, perlu saya tambahkan bahwa pimpinan KPK akan melakukan koordinasi dengan pimpinan MA terkait penangkapan salah satu pejabat KPK, pejabat MA ini. Oke, silakan, ada pertanyaan lain? Mas, ya. Tadi kan Anda katakan selain 400 juta tadi ada uang lain gitu kan. Nah, kalau dilihat dari kasus-kasus sebelumnya kan ada penangkapan Mario C. Bernard dan pegawai juga. Apakah sisa uang yang lain itu KPK sudah menemukan adanya indikasi uang itu diberikan ke Hakim Agung yang telah memutus kasasi tersebut? Nah, nanti. Sekarang kita fokus pada perkara yang OTT semalam tersebut yang berkaitan dengan permintaan penundaan salinan putusan. Mas, kalau ya, Hakim yang nangani siapa Mas? Ya. Hakim Agung yang nangani perkara kasasi sudah ada. Karena ini kan putusannya telah ada dan transaksi ini diduga hanya berkaitan dengan permintaan penundaan penyerahan salinan putusannya saja. Oke, silakan. Pertanyaan lain? Ya, pemirsa, itu tadi adalah konferensi pers yang diadakan di KPK terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK malam tadi, dan kita akan ke informasi selanjutnya.